ingin berkah, sholat. Ingin nyaman, sholat. Sholat mendesain kesuksesan itu melahirkan falah, kebahagiaan yang mendamaikan. Makanya falah dalam bahasa Inggris definisinya success and happiness. Semua amal itu akan diikat dengan niatnya. Dengan niat itulah diberikan oleh Allah dua hal. Satu, berpahala atau tidak. Jadi investasi akhirat atau tidak. Yang kedua, kesungguhan kita untuk mencapai itu. Jadi Bapak Ibu ini punya pekerjaan nih, ya. Serius tidaknya tergantung motivasi niatnya. Kalau Bapak niat bakal serius, kalau nggak niat gak akan serius. Anda jadi tentara nih, kalau niat betul jadi tentara akan sungguh-sungguh. Kalau nggak niat ya biasa-biasa saja, ada tugas kerjakan, nggak ada santai. Anda kuliah kalau niatnya benar, sungguh-sungguh belajarnya. Duduk paling depan, dengarkan dengan baik, catat, gak paham nanya. Makanya masuk dengan keluar beda. Masuk belum paham, keluar sudah paham. Ini duduk, masuk kelas, duduk di kursi barisan belakang. Duduk di kelas, bangku deretan belakang. Gitu kan, di dalam kelas penuh dengan obrolan. Dengan pikirin. Gak pernah nanya, pulang. Mau ujian, minggu tenang jadi minggu gelisah. Pinjam catatan teman. Nah itu belum niat, gak niat tuh kuliahnya. Ya, kalau mau niat tuh sungguh-sungguh pasti serius. Jadi semua pekerjaan itu akan jadi tercapai hasilnya kalau sungguh-sungguh, kalau serius. Serius. Ya, jadi kalau melamar sekali ditolak, kedua kali terus, 3 kali, 4 kali. Ya. Kalau tidak ada di tempat itu, cari tempat lain. Ada seorang pemain biola tingkat tinggi, itu biolanya saja harganya puluhan miliar. Kalau sekali konser, itu tarifnya, tarif konser biola itu bisa di atas 1-2 miliar. Tiba-tiba dia coba iseng ngamen di pinggir jalan. Ya, jadi kalau kita di kereta di New York gitu, itu ada stasiun, di situ suka ada yang ngamen-ngamen itu. Iseng beliau ngamen, gak ada yang tahu kalau itu pemain biola termahal di dunia. Begitu memainkan musiknya, bagus musiknya, yang dikasih cuma recehan. Sekian sen. Dapatnya berapa? Ya cuma sekian dolar, 4-5 dolar aja. Padahal ini kalau manggung tarifnya bisa 2 miliar. Tapi analisis komentarnya sangat luar biasa. Ternyata manusia itu, perhatikan, kalau ingin sukses harus pandai menempatkan diri. Dia dihargai murah itu karena di tempat yang memang tidak mengetahui siapa dia. Ketika dia menempatkan diri pada tempatnya, maka berharga nilainya di hadapan Allah. Jadi kalau Anda di satu tempat dianggap tidak bernilai, cari tempat lain. Mungkin di situ bukan tempat yang layak bagi Anda untuk menunjukkan siapa Anda. Tapi mesti serius. Itulah sebabnya ada sa'i. Apa itu sa'i? Ayo rali-rali kecil. Terus lari-lari besar apa? Maraton. Sa'i dari kata sa'a, artinya sungguh-sungguh, serius mencapai peluang. Naik ke atas bukit untuk melihat dengan jernih, karahmah. Ya, lihat dari sofa sampai marwah dengan sifat rahmah. Marwah itu puncak tertinggi yang ingin diraih. Maka gunakan dengan sa'i, sungguh-sungguh serius. Kalau lihat peluang kejar walaupun dengan berlari. Kalau nyampe nggak ketemu, balik lagi. Walaupun sampai bolak-balik. Pada akhirnya pasti ditemukan yang cocok dengan kita. Sungguh-sungguh. Nah ini Jadi kalau Anda ingin serius, ingin sukses, ya mencapai sesuatu apapun serius. Yang sekolah serius nih, ya perwira masuk mau sekolah serius, ya, jangan mengandalkan joki. Ayo serius supaya ilmunya benar, ya urutkan. Anda juga sama nih yang di kampus-kampus dan sebagainya tuh, ya kuliah yang betul. Kan mau Indonesia emas tuh 2045. Bagaimana bisa dapat emas kalau nggak sungguh-sungguh? Itu yang kemarin PON tuh, kalau nggak serius nggak dapat emas. Nah yang kedua begini. Kalau cuman pakai yang pertama, yang belum beriman pun dapat itu. Terus faedahnya kita beriman apa? Ya, gini ya. Ini ada yang belum beriman, non muslim. Kerja serius. Anda sudah beriman, kerja serius juga, sama-sama serius. Dua-duanya sukses. Lalu
manfaat imannya apa? Tuh. Ini untuk menjawab pertanyaan begini, Pak abdi teh muslim. Nah, non muslim teh tiasa sukses, kaya, abdi teh kaya. Saya sholat tapi nggak kaya-kaya. Nah itu pertanyaan yang salah. Supaya kaya itu penyebabnya bukan sholat, tapi serius, sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh kerja, sukses. Sungguh-sungguh belajar, sukses. Sholat itu, nah ini mendampingi kesuksesan dengan keberkahan. Kalau ingin berkah, sholat. Ingin nyaman, sholat. Sholat mendesain kesuksesan itu melahirkan falah, kebahagiaan yang mendamaikan. Makanya falah dalam bahasa Inggris definisinya success and happiness. Sukses dan bahagia. Balik ke sini, ke hadis tadi. Lalu apa manfaatnya di situ huruf ba itu? Niat itu apa? Merubah rutinitas menjadi ibadah. Ini yang mahal. Ini Pak, gini Pak ya. Bu. Ini apa Bu? Gelas. Isinya air. Fungsi air itu menghilangkan haus. Caranya minum. Tiap hari kita itu minum. Sesuatu yang dilakukan terus-menerus namanya rutin. Disifati jadi rutinitas. Minum itu rutinitas. Tidak minum bahaya buat ginjal. Minum kita. Tapi yang kedua begini, gimana caranya rutinitas itu jadi ibadah? Tuh, minum tapi jadi ibadah. Apa fungsinya ibadah? Supaya dapat bekal. Bekal buat apa? Bekal buat pindah. Pindah kemana? Pindah ke alam baru ketika meninggalkan dunia. Siapa yang akan hidup selamanya di dunia? Ayo angkat tangan. Gak ada. Orang terkuat di muka bumi Firaun. Jaringannya luas, tentaranya banyak, hartanya melimpah, supportnya tinggi. Tapi se-Firaun-Firaunnya tewas juga. Selesai. Nah, artinya apa? Kita akan meninggalkan ini karena kehidupannya sementara. Karena itu bagi orang yang sudah meninggalkan dunia, disebut diumumkan telah meninggal dunia. Nah kita punya iman kalau meninggal pindah kemana? Kan ditanya. Akal kita kan bertanya, ini pindah meninggal dunia, meninggalkan dunia pergi kemana? Kan belum pernah ada yang punya pengalaman ke situ balik lagi. Oh abdi tadi kadinya wih doi, enggak ada. Ya. Harus terjawab. Kalau tidak terjawab bingung kita ini. Harus terjawab. Yang bisa jawab itu siapa? Yang menciptakan kita. Tanggung jawab. Harus memberikan keterangan. Karena itu kalau ada kitab suci menerangkan dengan sempurna. Setelah di dunia ke sini keadaannya begini, bekalnya begini, dari situ ke sini prosesnya begini. Ini menunjukkan kitab suci itu benar dan sumbernya dari Sang Pencipta. Dan berita baiknya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, silahkan riset, silahkan komparasikan. Secara ilmiah, riset. Hanya Al-Quran yang menerangkan itu dengan sempurna. Dari dunia pindahnya ke sini. Alamnya disebut dengan kubur. Pemisahnya disebut barzakh. Di dalamnya ada begini. Dijelaskan oleh Nabi rinci. Kalau begini, begini. Kalau begitu, begitu. Selesai itu nanti bertahap seperti ini. Terjadi kiamat begini. Rinci. Kalau itu karya manusia, mustahil ada satupun manusia yang bisa berbuat seperti itu. Kita mau pindah nih, sekarang kita pakai logika yang betul. Hukum pindah itu harus bawa bekal. Ini yang ngaji semua di sini, enggak semuanya orang Bandung, orang Jakarta. Tuh. Ya, Soreang mana Soreang? Masih subuh nanti pas maghrib Soreang tuh. Ya, Purwakarta mungkin kan. Ini enggak semua orang Bandung ini. Apakah Anda bisa nyampe ke sini kalau enggak ada bekal? Dari Bandung mau ke Jakarta mesti ada bekal. Beli tiket pakai kereta api cepat. Ya, kereta cepat, wush, tiketnya bekal. Pakai pesawat, bekal. Hukum mengatakan setiap pindah tempat mesti ada bekal. Ini Anda, saya, kita mau pindah dari dunia minimal transit ya waiting roomnya di alam kubur. Mau pindah, pertanyaannya bekalnya apa? Kan pindah tempat. Semakin berpindah tempatnya, semakin beda hukumnya. Ini kita di Indonesia mau transit ke Malaysia, apa dikira mata uangnya sama? Tidak, hukumnya pun nggak sama. Orang Indonesia ke Singapura, hukumnya beda. Oh bisa rapi, di jalan rapi, nggak ada buang sampah sembarangan, gitu kan? Pulang lagi ke Soreang, nggak bala deui gitu.
Hukum beda, ketatnya nggak sama. Ke Amerika lebih jauh lagi, nggak laku rupiahnya, tukar dulu dari sini, baru dolarnya nyala. Pindah tempat, beda hukum. Toilet di kota Bandung dengan toilet di Lebak Bulus bisa beda. Ya, nih bang 1.000, kok 1.000 bang? 2.000, biasanya juga 1.000. Anda di mana? Lebak Bulus, sini Bandung pak. Ya, bisa beda hukum. Maka Anda jangan berharap di alam kubur itu hukumnya bisa sama dengan hukum di dunia. Pasti beda. Tetap pertanyaannya sama. Bekalnya apa? Cuman 2 lembar 2 kain. Ibu tambahan 1 bu, kerudung ibu 3 tuh. Makanya saya selalu mengatakan dengan bercanda tapi dalam, mohon maaf ini yang muslimah, berlatih pakai kerudung ya. Berdoa minta sama Allah. Supaya nanti tidak bikin malaikat mungkar nakir penasaran. Di dunia nggak berkerudung, begitu meninggal dikerudungin, ditaruh ke malaikat. Ucu gening. Waktu di dunia teh kerudungan, nah hai udah jantan kerudungan. Man rabbuka, abi jamaah Ustaz Adi, namun belum sempurna hijrah. Pelan-pelan, jangan dihukumi dulu. Dia sujud itu sudah luar biasa. Dia belum taat pada satu bagian, tapi taat pada bagian yang lain. Kita doakan, support. Jangan langsung tiba-tiba, nggak taat, dosa, neraka. Nah,